Jadi tujuan wawasan Nusantara itu yang pertama menjaga keutuhan dan persatuan wilayah NKRI, yang kedua mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, adil dan sejahtera, yang ketiga mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, coba jelaskan fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman dan pembentuk kebijakan negara sebagai cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jelaskan tentang aspek Trigata dalam wawasan Nusantara. Jadi, Trigata adalah aspek dunia yang berkaitan dengan kondisi wilayah dan sumber daya Indonesia, yaitu yang pertama geografis, serta bentuk dan keadaan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, kekayaan alam, sumber daya alam dan yang dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga, penduduk, jumlah penduduk, persebaran dan kualitas masyarakat Indonesia. Ya, coba jelaskan aspek Pancagerata dalam wawasan Nusantara. Yaitu yang pertama ada ideologi, nilai dan dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua ada politik, sistem pemerintahan dan kebijakan negara. Yang ketiga ada ekonomi, kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada sosial budaya, kehidupan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Yang kelima pertahanan dan keamanan, usaha menjaga negara dari ancaman. Tahu gak sih apa perbedaan Trigata dan Pancagatra? Trigatra adalah hubungan dengan aspek alamiah atau fisik Indonesia, sedangkan Pancagerata adalah hubungan dengan aspek sosial dan kehidupan masyarakat. Coba jelaskan tiga tantangan utama dalam menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi dan digitalisasi. Berikan contoh masing-masing dua. Nah, selanjutnya coba jelaskan tiga tantangan utama dalam menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi dan digitalisasi. Berikan masing-masing contoh. Yang pertama, ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Contohnya, berita bohong di media sosial yang menyebabkan perpecahan masyarakat. Yang kedua, ancaman budaya. Ada ancaman budaya asing yang tidak sesuai nilai bangsa. Contohnya, meniru gaya hidup yang bertentangan dengan budaya dan norma Indonesia. Jelaskan ancaman terhadap ideologi Pancasila di bidang ekonomi dan berikan contoh. Ancaman ekonomi terhadap Pancasila adalah masuknya sistem ekonomi yang terlalu mementingkan keuntungan pribadi sehingga mengabaikan keadilan sosial. Contohnya, monopoli ekonomi yang dirugikan masyarakat kecil, kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, perilaku konsumtif karena pengaruh produk luar negeri. Ada menurut kamu tantangan generasi muda dalam mengaplikasikan ideologi Pancasila saat ini? Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pengaruh negatif media sosial dan budaya asing. Yang ketiga, sikap individualisme mementingkan diri sendiri. Yang keempat, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Terakhir, menjaga toleransi di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya.